Kisah kita dimulai dengan seorang anak laki-laki yang menutup diri dari dunia untuk melarikan diri dari pelecehan yang tidak henti-hentinya ia hadapi setiap hari. Saat ia berbaring di tempat tidurnya sambil menggulir Reddit tanpa rencana masa depan dan tanpa aspirasi, tiba-tiba cahaya terang bersinar dari ponselnya dan dia disambut oleh seorang dewi dengan kepribadian yang besar. Dewi itu mengucapkan selamat padanya karena dipilih untuk bereinkarnasi ke dunia baru dan sekarang dia menyadari bahwa ia pasti sudah meninggal di kamarnya dan berakhir di sini. Dewi tersebut langsung ke inti masalah dan mengatakan padanya bahwa ia akan memberinya kekuatan murah untuk memudahkan hidupnya di dunia baru. Dia pasti merasa kasihan bahwa dia berakhir sebagai seorang pengurung diri di kehidupan terakhirnya. Pria itu menerimanya dan menyatakan bahwa satu-satunya hal yang ingin dia miliki di kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang damai. Dia masih ingin menjadi seorang pengurung diri tanpa bagian pelecehan, jadi dia setuju untuk bereinkarnasi. Dia bangun sebagai bayi dan seorang raja berdiri di atasnya senang memiliki bayi yang sehat. Raja memuji bayi tersebut karena begitu sehat dan memiliki tanda kebesaran di dadanya, namun kemudian mereka mengukur kekuatan sihirnya. Raja berpikir bahwa kekuatannya seharusnya sangat tinggi karena dia seorang bangsawan mungkin 40 atau 50. Tetapi begitu diukur, Orban hanya menunjukkan tingkat kekuatan 2 dan dia tidak memiliki atribut kecuali sihir pelindung. Jadi tampaknya si anak lahir dengan kemampuan sihir yang rendah, tetapi apakah orang tuanya masih akan mencintainya, bukan? Tidak. Mereka khawatir tentang citra mereka sebagai bangsawan karena melahirkan bayi yang lemah dan dengan mudah mereka merencanakan untuk membuang bayi itu. Sepertinya pria ini tidak bisa mendapatkan sedikit keberuntungan, dia bereinkarnasi ke dunia baru hanya untuk berlari cepat dalam hidupnya. Sementara itu, Dewi panik bahwa mereka akan membuang bayi itu, dia memberinya kekuatan curang tetapi mereka salah paham. Sebenarnya dia memberinya kekuatan sihir 1002, tetapi ukuran yang mereka gunakan hanya menunjukkan 2 digit sehingga dia akan dibunuh karena kesalahpahaman. Bayi itu ditinggalkan di hutan dan ia tidak bisa bergerak karena ia masih bayi. Ia berusaha memikirkan rencana untuk bertahan hidup dan mengingat bahwa pengukuran mengatakan bahwa ia bisa menggunakan sihir pelindung. Ia mulai membayangkan suatu pelindung dan cahaya mulai berkumpul di atasnya dan akhirnya sebuah kotak terbentuk di udara. Dia mencatat bahwa sihir sebenarnya cukup mudah digunakan sehingga dia bermain-main dengan kemampuannya dan ia mampu mengubah ukuran, bentuk, dan warnanya. Dia juga mampu menerapkannya ke dirinya sendiri dan melayang sehingga sekarang dia adalah bayi terbang tetapi kemudian serigala raksasa muncul di belakangnya dan mencoba menggigitnya tetapi pagar cukup kuat untuk menahannya. Karena dia aman, dia memikirkan rencana untuk menyerang dan membentuk beberapa pagar untuk menyerang serigala tetapi pagar-pagar itu tidak mampu banyak berbuat sendiri. Jadi, jika dia beralih ke taktik dan mulai melempar pohon-pohon ke masalah tersebut tetapi serigala masih mampu bangkit sehingga dia membawa senjata besar dan siap menjatuhkan pulau ke atasnya. Serigala tahu bahwa dia kalah ketika bayi mulai melemparkan pulau ke arahnya dan memutuskan untuk menyerah. Kemudian serigala meminta maaf karena mencoba memakannya. Dia hanya ingin mendapatkan kembali kekuatan sihirnya tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan mulai melemparkan tanah ke arahnya. Dia mencoba untuk menjawab tetapi dia masih bayi sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan pagar yang bisa menghasilkan suara dan memasangnya di tenggorokannya sehingga dia bisa berbicara melalui itu. Dia menyapa serigala dan dia bertanya siapa dia dan apa yang dilakukannya di hutan sebagai seorang bayi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hart dan memberitahunya bahwa dia dibuang oleh istana karena mereka mengira kekuatan magisnya terlalu rendah, tetapi serigala melihat bahwa dia memiliki kekuatan yang jauh melebihi batas manusia. Dia menyimpulkan bahwa dia mungkin menjadi reinkarnasi Raja Iblis, dan meskipun sebenarnya dia hanya seorang yang tertutup, dia berpura-pura dan menyatakan dirinya sebagai Raja Iblis. Serigala sekarang ketakutan dan menerima kematian dengan sukarela, tetapi dia tidak ingin membunuh dia hanya tidak ingin dikonsumsinya. Dia tergerak oleh kemurahan hatinya yang memaafkan nyawanya dan bersumpah untuk melayani dia dengan setia seumur hidupnya. Hart hanya ingin selesai dengan ini dan setuju dengannya dan memanggilnya Fly sehingga dia bisa pergi, tapi ketika dia sedang melayang pergi dia memanggilnya kembali dan memberitahunya bahwa kontrak telah diciptakan di antara mereka karena dia memberinya nama Fly. Ketika dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menciptakan kontrak, sebuah masalah muncul dan dia jatuh ke tanah karena dia tidak pernah minum susu ibu sejak lahir dan ia kelaparan.
Dia meminta Fly untuk membantunya dan dia melakukan yang terbaik dan berubah menjadi manusia, tetapi dia telanjang. Hart merasa malu dan menggunakan pagar untuk membuat pakaian untuk Fly dan Fly sekali lagi mencoba memberinya susu ibu, tetapi logikanya agak menyimpang karena dia ingin kawin dengan bayi berusia 2 jam. Kemudian Fly meminta maaf atas perilaku impulsifnya dan Hart mengampuninya, tetapi kemudian seseorang terluka mendekati mereka dari kejauhan. Fly ingin membunuhnya segera, tetapi dia dihentikan oleh Hart yang ingin setidaknya berbicara terlebih dahulu. Hart menciptakan 2 barikade yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan meminta Fly untuk menghadapi orang yang mendekat itu. Orang itu seorang pria, dan ketika Fly bertanya mengapa dia berada di hutan, dia mengatakan bahwa dia di sana untuk mengambil bayi. Fly menolak untuk menyerahkannya dan pria itu bertanya mengapa dia begitu peduli. Lalu dengan bangga Fly menyatakan bahwa dia melayani bayi tersebut. Pria itu sebenarnya di sana untuk menyelamatkan Hart, karena dia adalah kerabat raja dan tidak bisa diam saja melihat bayi itu mati. Bahkan dia membawa susu segar untuknya minum sebelum mati kelaparan. Fly marah bahwa pria itu mendekatinya karena dia tidak bisa memproduksi susu, tetapi Hart hanya ingin susu sebelum mati kelaparan. Fly bertanya mengapa dia ingin menyelamatkan bayi itu dan pria itu menjawab bahwa itu karena dia kehilangan anaknya sendiri dan tidak bisa membiarkan bayi mati di hutan karena raja meninggalkannya. Dia ingin membiarkan bayi itu hidup dengan damai. Fly tersentuh oleh cerita tersebut dan mulai menangis terseduh-seduh, tapi pria itu menemukan perilakunya aneh untuk seorang iblis. Karena Fly telah menjadikan bayi itu tuannya, dia membuat kesepakatan dengannya untuk mempekerjakannya sebagai pelayan agar dia dapat menjaga bayi tersebut sesering yang dia inginkan, dan Fly setuju dengan syarat-syaratnya. Kemudian mereka menghancurkan pembaringan untuk membuatnya terlihat seolah-olah Hart mati di hutan. Kemudian untuk membuatnya masuk akal, dia merobek pakaian Hart dan menumpahkan darah hewan di atasnya untuk menjual ilusi itu, tapi Hart masih belum mendapatkan susunya. Sudah 9 tahun sejak malam itu dan Hart menyapa keluarga barunya di pagi hari. Mereka merawatnya dengan baik dan dia sangat mencintai mereka. Tapi ada satu masalah, meskipun dia telah tinggal bersama mereka selama ini, dia masih dibenci oleh adik perempuannya tanpa dia melakukan apapun padanya. Fly masuk berpakaian kostum pelayan dan bersiap-siap melayani keluarga sarapan mereka. Tak terduga, anak perempuan itu sangat menyukai Fly, yang hanya menambah luka bagi Hart yang tidak tahu mengapa dia tidak disukai oleh adiknya. Anak perempuan itu meminta Fly untuk bermain dengannya nanti. Fly awalnya menolak tapi kemudian Hart memerintahkannya bermain dengan gadis itu, jadi dia setuju untuk bermain bersama. Anak perempuan itu sangat senang bahwa dia bisa bermain dengan Fly, dan kemudian dia mengejar Fly di taman dan memiliki saat-saat yang indah. Hati sedang memperhatikan mereka dari kejauhan dan merasa tidak diikut-sertakan, tetapi kemudian ibunya mendekatinya dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa saudarinya, Charlotte, hanya menghindarinya karena dia tidak tahu cara berhubungan dengan anak laki-laki seumurannya, jadi bukan karena apa-apa yang telah dilakukan Hart. Bagaimanapun, Charlotte sangat menyukai Fly, tetapi Hart khawatir bahwa ada sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Mungkin Charlotte tahu bahwa sebenarnya dia hampir berusia 30 tahun di dalamnya dan menganggapnya aneh. Dia jatuh berlutut dalam kekalahannya dan ibunya mencoba menenangkannya lagi dengan menyarankan untuk pergi berbelanja membeli hadiah untuk Charlotte. Bagaimanapun, jika ada cara untuk mendapatkan kasih sayang anak, itu adalah dengan suap. Namun berbelanja sedikit terlalu maju bagi seseorang yang benar-benar tidak memiliki keterampilan sosial sama sekali. Tetapi ibunya bersikeras bahwa itu akan menjadi pengalaman yang baik baginya karena dia selalu berada di kamarnya, dan suatu hari dia akan menjadi pewaris kastil sehingga dia perlu menyentuh rumput dan sebagai ibunya, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Kemudian Hart berada di kamarnya dengan sebuah klon dirinya tepat di sebelahnya. Dia memikirkan untuk meninggalkan kastil secara permanen. Tetapi jika dia pergi, ia harus membawa Fly bersamanya dan Charlotte sangat mencintai Fly sehingga dia akan sedih jika Fly ditinggalkan. Tapi jika dia meninggalkan Fly, dia kemungkinan besar akan mengakhiri hidupnya sendiri karena tujuannya sepanjang hidupnya adalah menjaga Hart. Tetapi jika dia tetap tinggal, akhirnya mereka akan memberikan banyak tanggung jawab pada pundaknya, sesuatu yang benar-benar tidak diinginkannya. Dalam 9 tahun terakhir ia telah meneliti kemampuan sihir bariranya dan sekarang dia mampu membuat klon dirinya dengan itu. Tetapi klon-klon itu masih tidak bisa berbicara atau bergerak sendiri. Tepat pada saat itu ayahnya mengetuk pintunya dan memintanya untuk keluar untuk belajar pedang sebentar, hal yang sama sekali tidak diinginkan Hart.
tanggung jawab. Ayahnya ingin melatihnya dalam seni pedang karena dia masih berpikir bahwa kekuatan sihir Hart sangat rendah. Dia harus pandai dalam sesuatu, jadi Hart mencoba menggunakan penelitiannya sebagai alasan dan ayahnya mendukung. Namun dia masih ingin Hart setidaknya mencoba pedang terlebih dahulu. Hart seharusnya menyerang, tetapi ayahnya dikenal sebagai pahlawan perang sehingga dia tidak mengharapkan bisa mengenai dadanya. Untuk saat ini, dia melindungi dirinya dengan suatu barrier sehingga tidak terluka parah dan kemudian meloncat pada ayahnya. Dia berhasil memperhatikan dan akhirnya mematahkan pedangnya ke tanah dan meninggalkan lubang yang cukup besar. Dia sekarang mengambil posisi serangan dan memberitahu Hart untuk mencoba menghindari pukulannya. Hart melompat ke udara dan berhasil menghindarinya. Ini sungguh mengejutkan karena biasanya Anda memerlukan setidaknya level 30 untuk menghindari pukulan itu. Hart merasa aneh karena saat dia memeriksa kekuatan magisnya dan sebuah kristal yang mencapai 3 digit, masih hanya menunjukkan 2 digit, dan angka tertinggi yang pernah dicatat untuk manusia adalah 77. Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Ayahnya menganggap remeh dan sekarang bertekad untuk menjadikan Hart pengguna pedang terbaik yang ia bisa, dan Hart tidak bisa melawan. Malam itu, pria itu selesai melatih Hart dan berbincang dengan istrinya tentang kekuatan Hart, dan sampai pada kesimpulan bahwa Hart mungkin bagian setan. Ada catatan yang menunjukkan bahwa dahulu seseorang di keluarga kerajaan bertepuk pipi dengan setan, sehingga sekarang ada kemungkinan langka bagi anggota keluarga kerajaan untuk lahir dengan sifat setan. Istrinya menolak bahwa Hart tidak mungkin setan karena tidak memiliki tanduk atau ekor, tapi dia memiliki kekuatan aneh dan pelayan setan. Meskipun kedua orang tua ini orang tua yang baik dan tidak akan meninggalkan Hart seperti beberapa orang tua lain yang membuang bayinya, mereka ingin dia bahagia dan Charlotte secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Beberapa waktu berlalu dan Haruto sedang bersantai di kamarnya. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya baru-baru ini begitu sibuk, tetapi sekali lagi, sibuk berarti lebih sedikit pelatihan pedang bagi dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa mengeluh. Dia mendengar keributan di lantai bawah dan pergi untuk memeriksanya, dan saat keluar dari istana, dia melihat sekelompok pria yang terluka parah tergeletak di tanah dan ayahnya duduk seperti baru saja kalah dalam permainan poker dan mempertaruhkan tabungan hidupnya. Dia bertanya apa yang terjadi di sini dan ayahnya memberitahunya bahwa mereka pergi untuk memberantas sekelompok pencuri. Mereka sudah merencanakan semuanya, membawa peralatan yang tepat, bahkan memasang perangkap, tetapi mereka masih dikalahkan oleh sekelompok pencuri. Ayahnya tidak ingin terlihat dalam aib kekalahan, jadi dia meminta Haruto untuk kembali ke dalam. Haruto berbalik untuk pergi dan Fly mulai menjatuhkan ayahnya karena kalah oleh sekadar pencuri. Tapi tidak peduli apapun, ia masih tetap ayah Haruto sehingga ia meminta Fly untuk diam sebelum dia kehilangan kesempatan untuk bicara. Dia terus berjalan sambil menyembuhkan semua tentara. Malam itu, Fly berdiri di luar ruangan Haruto dan dia tidak bisa tidur karena itu. Dia membuka pintu dan bertanya padanya apa yang sedang dilakukannya, tapi dia tidak menjawab karena peringatan yang diberikan kepadanya sebelumnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa sekarang dia bisa berbicara. Dia tidak marah padanya lagi, tetapi dia tidak bisa membiarkan serangan terhadap ayahnya begitu saja, jadi dia akan menangani pencuri-pencuri itu sendiri. Di atap, dia menggunakan bariernya untuk memindai kota, mencari tanda-tanda pencuri-pencuri dan dia menemukan mereka di hutan sedang minum. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengalahkan pasukan ayahnya dan Fly menyarankan bahwa mungkin ada mata-mata di antara mereka. Meskipun itu tidak terlalu penting karena tidak ada satupun dari mereka yang akan bertahan hidup melewati 10 menit berikutnya. Dengan itu dia terbang ke langit dengan Fly dan saat dia pergi adik perempuannya melihatnya. Di kamp pencuri, Baktut di sini memuji kapten mereka karena berhasil membuat ayah Haruto mundur dan dia mulai bermegah tentang kembali ke negara asalnya setelah membunuhnya. Namun tanpa diketahui olehnya, Haruto berdiri di sana dan mendengar semua hal tersebut. Dia membekukan mereka di tempatnya dengan bariernya, tetapi kemudian Baktut mulai berbicara panjang lebar dan kita sudah tahu bahwa Haruto tidak memiliki kesabaran untuk percakapan yang tidak perlu. Syarat-syaratnya sederhana. Menjawab pertanyaannya dengan jujur atau semua 206 tulang akan dihancurkan. Setelah interogasinya, dia mengetahui bahwa para pencuri sebenarnya adalah tentara dari kekaisaran tetangga yang ditugaskan untuk berpura-pura menjadi pencuri dan menyerang untuk menyebabkan kekacauan. Kapten itu mulai memohon nyawanya karena dia sudah mengatakan semua yang dia tahu, tetapi Haruto tidak seperti Batman memiliki kebijakan tidak meninggalkan jejak. Dia memerintahkan Fly untuk membakar seluruh benteng dan orang-orang di dalamnya.
Saat dia pergi, dia memutuskan untuk mengirim surat anonim kepada ayahnya memberitahunya tentang rencana kekaisaran tetangga. Keesokan harinya ayah Haruto menerima surat tersebut dan telah memastikan bahwa benteng para pencuri telah dibakar. Charlotte bertanya kepada ayahnya siapa yang bisa melakukannya, tetapi dia telah memahami bahwa Fly lah yang membakar benteng itu. Mendengar hal ini, Charlotte pergi mencari Fly dan bertanya padanya apa sebenarnya Haruto itu. Malam sebelumnya dia melihatnya terbang pergi, tetapi saat dia pergi ke kamarnya, klonnya ada di tempat tidurnya. Fly mengambil kesempatan untuk membanggakan kekuatan besar Haruto. Kemudian Fly menceritakan kepada Haruto tentang semua yang terjadi dengan Charlotte dan sekarang Haruto menyadari bahwa Charlotte pasti sangat mencurigai dirinya. Sejak saat itu, dia terus mengikutinya kemanapun dia pergi, bahkan ketika dia sedang mandi. Dia terus melakukannya selama seminggu penuh dan pada akhirnya Haruto sekarang juga memata-matai dia. Saat sarapan keesokan harinya, Haruto mengetahui bahwa ibunya dan Charlotte akan pergi berlibur bersama tetapi kemudian di kamarnya, penghalang pengawasan yang dia atur pada Charlotte mulai berbunyi karena dia sedang diserang saat ini. Penjaganya diserang dan para penyerang sekarang mengejarnya. Natalia melakukan yang terbaik untuk membela Charlotte tetapi tidak mungkin baginya menangani 4 orang sekaligus. Sebuah penghalang muncul di telinga Charlotte dan tiba-tiba memiliki ide bagus di mana harus pergi seolah-olah dia menerima instruksi. Ibunya bingung dari mana Charlotte menerima instruksi tetapi dia tidak akan mengeluh tentang diselamatkan. Mereka sampai di tepi tebing dan Charlotte berkata untuk melompat dan tanpa pilihan lain, dia melompat dari tebing dan masuk ke dalam gua yang ditunjukkan Charlotte. Dan disitulah dia membuat keputusan paling bodoh yang pernah saya lihat hari ini. Dia meninggalkan Charlotte di dalam gua untuk pergi mencari orang yang membimbing Charlotte dan hampir segera ditangkap. Dia sekarang memutuskan bahwa tidak layak ditangkap jadi dia siap untuk mengakhiri hidupnya. Haruto tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dan sekarang dia benar-benar marah sehingga dia menerbangkan para penyerang tersebut. Kemudian dia menuju ke dalam gua untuk berbicara dengan Charlotte dan dia mencoba menyamarkan suaranya untuk menjaga identitasnya tetapi dia sudah mengenali auranya dan memanggilnya sebagai kakaknya. Dia bertanya apakah dia adalah pahlawan keadilan dan dia hanya main-main dengannya untuk saat ini. Dia masih harus menangani para penyerang, tahu kan, kebijakan tidak boleh meninggalkan bukti. Haruto kembali ke rumah di mana ayahnya menerima laporan tentang apa yang terjadi. Dia berusaha pura-pura tidak terlibat tetapi Gold masih curiga. Dia menyadari bahwa tentara kekaisaran mungkin telah masuk ke kerajaan oleh seorang mata-mata di pihaknya. Tidak lama setelah itu, Charlotte dan Natalia kembali dan disambut hangat oleh Gold dan Charlotte akhirnya memanas terhadap Haruto. Haruto senang akhirnya mendapat cinta dari saudara perempuannya tetapi Fly cemburu. Sejak saat itu, Charlotte terus mengikuti Haruto. Dia menyerbu masuk ke kamarnya dan melihat penghalang pengawasan yang dia pasang dan dia mengira itu adalah sihir kuno. Haruto ikut saja untuk menyelesaikan diskusi, tapi Charlotte memberitahunya bahwa dia tahu di mana dia bisa mendapatkan beberapa buku tentang sihir kuno. Dia membawanya ke perpustakaan dan dia kagum bahwa dia tidak pernah melihatnya meskipun sudah tinggal di sini lebih lama daripada Charlotte. Dia mengambil bangku dan mulai memilih buku-buku yang berhubungan dengan sihir kuno untuknya dan mereka duduk untuk membacanya. Charlotte ingin dia membacakan salah satu buku itu padanya, sehingga dia duduk di pangkuannya untuk mendapatkan pengalaman Big Brother sepenuhnya. Saat membaca, dia teringat akan anime dan mulai mengeluh tentang bagaimana dia tidak pernah bisa menonton hal baru di dunia ini. Charlotte tidak tahu apa yang dikatakannya sehingga dia meminta dia menjelaskan apa itu anime. Dia mulai menjelaskannya padanya, tapi bagi Charlotte, itu terdengar seperti penggemar Fate yang mencoba menjelaskan urutan menonton yang benar. Haruto khawatir bahwa dia akan berpikir dia aneh sekarang tapi dia hanya semakin excited untuk melihat sesuatu seperti itu. Dan dengan senyuman itu, Haruto tahu bahwa dengan segala cara, dia harus membiarkan Charlotte menonton anime. Maju cepat 2 minggu dan dengan cara apapun, Haruto berhasil mendapatkan koneksi internet ke Jepang. Dia ingin memberi Charlotte kesempatan untuk menonton anime jadi dia masuk ke layanan streamingnya dan membuat akun anak untuk menghindarkannya dari trauma menonton Boku no Pico. Dia melihat anime untuk pertama kalinya dan dia terpesona oleh gambar bergerak berwarna-warni tapi ada satu masalah, dia tidak mengerti bahasa Jepang. Haruto berpikir mungkin sulit baginya belajar bahasa Jepang tapi Charlotte adalah seorang jenius dan menguasainya hanya dalam 2 jam. Setelah 2 minggu,
Charlotte telah menjadi pecinta anime penuh dan Haruto khawatir bahwa dia mungkin seperti dia dengan kecepatan ini, jadi dia memutuskan untuk tegas dengan dia dan membatasi waktu menontonnya hanya 3 jam sehari. Charlotte sedih karena dia tidak bisa menonton sepanjang musim penuh, tapi ini adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan dia tidak menjadi seorang pecandu. Haruto menyuruhnya untuk segera turun dan bergabung untuk makan malam dan di meja makan. Charlotte benar-benar mengantuk berkat semua waktu menontonnya sampai saat ini. Orang tuanya bertanya padanya apa yang sudah dia lakukan dengan Charlotte sehingga membuatnya sangat mengantuk, tapi dia hanya menjawab bahwa dia telah membantunya dengan penelitian sihir kuno. Setelah makan malam, Charlotte terus mengikuti Haruto berharap dia membiarkannya menonton beberapa lagi anime, tapi tidak artinya tidak. Dia menyuruhnya untuk langsung pergi mandi dan tidur. Kemudian, Haruto juga mandi dan Charlotte ada di sana. Ketika mandi, Charlotte melihat lambang kerajaan di dadanya, tetapi dia menyuruhnya untuk merahasiakannya. Setelah selesai, Haruto pergi tidur. Tapi dia tidak bisa tidur karena Charlotte masuk ke tempat tidurnya tanpa sepengetahuannya, dan dari sudut matanya, dia melihat ibunya mendukung mereka dari pintu. Ibu ini tegas percaya bahwa itu bukanlah hal yang tabu jika tidak ada hubungan darah. Esok harinya, Gold berangkat bertarung mengurus sisa pencuri dan Charlotte sekarang sedih karena dia harus pergi. Kemudian, dia bertanya pada Haruto mengapa dia tidak bisa langsung mengatasi semua masalah dengan kekuatannya dan pada dasarnya meminta dia untuk menciptakan perdamaian dunia. Dia ingin menghindari segala pertarungan yang tidak langsung melibatkan dirinya, namun itu adalah apa yang diinginkan oleh adiknya dan dia akan melakukannya. Charlotte juga memintanya untuk menjadi Power Ranger dan jika dia akan melawan kejahatan, maka lakukan dengan sepenuh hati. Dia memasang kamera untuk Charlotte saksikan dan terbang menjauh hanya untuk menemukan para pencuri bersembunyi di gua sehingga dia menghajar mereka. Dia kemudian terlihat oleh Gold yang menyadari bahwa dia sedikit terlambat datang ke acara tersebut. Ketika ditanya tentang motifnya, dia hanya mengatakan bahwa dia ada di sana untuk keadilan, namun di dalam hatinya dia merasa malu. Seiring berjalannya waktu dan dia terus mengalahkan penjahat, dia dikenal sebagai Kesatria Hitam. Nama Dark Knight sudah dipatenkan. Setelah beberapa waktu, Haruto akhirnya berhasil menciptakan klonnya yang sangat mirip dengannya. Namun ketika Fly datang dan memintanya turun, klon tersebut juga menunjukkan kemalasan Haruto. Haruto turun ke bawah di mana ayahnya sedang menyambut sang putri dan sang pangeran, saudara kandungnya. Sang pangeran adalah orang picik dan fakta bahwa dia akan menjadi raja membuatnya merasa sombong. Ketika dia melihat Haruto, dia memutuskan untuk menegaskan dominasinya dengan duel. Duel dimulai dan Haruto memindai level sang pangeran dan ternyata dia memiliki batas level yang cukup tinggi untuk dunia ini, namun itu tidak sebanding dengan level 1002 milik Haruto. Pangeran melempar diri ke arah Haruto, namun dengan perbedaan level, dia terlalu lambat untuk benar-benar mengenainya. Namun, karena kesal dengan Haruto yang menghindari serangan, Haruto hanya memasang perisai di sekelilingnya dan menerima serangan itu. Namun, sang pangeran terlalu sombong dan mengejek Haruto karena tidak melawan balik, yang kemudian mendorong Haruto memberikan balasan atas cemooh tersebut. Dia berusaha melawan, tetapi dia terus kalah begitu banyak sehingga dia akhirnya menggunakan sihir. Namun, kelemahan tersebut tidak mempengaruhinya dan dia bisa menyerap semuanya. Jika pangeran ingin memamerkan api, maka Haruto akan dengan senang hati menunjukkan caranya, tetapi pangeran sudah ketakutan dan menyerah. Setelah kejadian itu, malam itu, Charlotte benar-benar tertarik pada aktivitas pemberantasan kejahatan ini. Dia melihat beberapa penjahat melakukan aktivitas penjahat dan meminta Haruto untuk menanganinya. Tiba-tiba, Fly masuk ke dalam ruangan untuk membantu dalam pemberantasan kejahatan. Charlotte sangat antusias karena Fly akan bergabung dalam operasi pemberantasan kejahatan mereka. Sebelum mereka berangkat, Haruto memperingatkan Fly bahwa dia harus menjaga hal-hal agar layak untuk ditonton dan Fly setuju untuk mengurangi kekerasan. Mereka tiba di tempat penjahat dan Haruto memperkenalkan dirinya sebagai Black Knight dan Fly sebagai Crimson Knight. Tapi kemudian, Fly lupa semua tentang rating PG dan mulai membakar penjahat-penjahat tersebut sampai mati. Haruto mencoba menghentikannya, tetapi Fly terus melemparkan bola api seolah tidak ada hari esok. Akhirnya, dia berhasil menghentikannya dan menyuruhnya untuk pulang sekarang, para penjahat sudah cukup. Haruto merasa lelah setelah harus berjuang dan menyelamatkan para penjahat, tetapi Charlotte dan Fly sudah merencanakan serangan berikutnya. Esok harinya,
Pangeran masih kesal karena kalah dalam pertarungan dengan Haruto, tapi dia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya jauh lebih kuat dari seorang yang seharusnya berada di level 2. Saat itu juga, pelayannya masuk ke ruangan dan memberitahunya bahwa dia harus bersiap-siap untuk pesta makan malam itu. Pelayan itu juga meminta Pangeran untuk menjemput Charlotte menemani tur yang akan dia lakukan besok. Pangeran tidak melihat alasan untuk membawa Charlotte karena dia tidak terlalu suka padanya, tetapi pelayan tetap bersikeras sehingga dia akhirnya menyetujuinya. Setelah pesta makan malam, Charlotte masuk ke kamar Haruto dengan kloningan yang dia kirimkan ke pesta makan malam itu. Klon tersebut mungkin dibuat untuk menangani hal semacam itu, tapi dia sama antisosialnya dengan Haruto, jadi pesta makan malam itu sama dengan penyiksaan baginya. Klon sudah selesai untuk hari ini dan melompat ke tempat tidur. Charlotte memberitahu Haruto bahwa pangeran memintanya untuk menemaninya dalam turnya dan setelah mendengar ini, Haruto harus mengambil beberapa langkah pencegahan. Dia mengintai rute tur dan menemukan beberapa orang bertudung sedang melakukan ritual. Dia mendekati mereka dan bertanya apakah mereka memiliki izin untuk ritual pemanggilan agama mereka, tetapi mereka menjadi defensif dan menyerangnya. Dia memusnahkan mereka, tetapi mereka masih memiliki kartu as di tangan dan memanggil prajurit mayat. Black Mark mampu menghancurkan semua mayat dalam satu serangan, tetapi mayat-mayat itu cepat membentuk diri kembali dan tidak peduli seberapa sering dia melakukannya, mereka terus bangkit. Kemudian dia sadar ada inti pada mayat-mayat itu dan memain-mainkan sedikit untuk membuat mereka menyerang yang lain. Pemimpin sekarang tidak punya pilihan selain memanggil kartu as sungguhan mereka, sebuah golem. Haruto terkesima melihat golem sungguhan, tetapi kagumnya membuatnya rentan terhadap pukulan golem. Dia terpental dan menabrak pohon. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, dia kemudian bisa melihat titik lemah golem di dadanya, jadi dia melemparkan sebuah duri ke sana. Golem berhenti bergerak dan para penyihir terkejut bahwa itu gagal. Setelah beberapa saat, golem mulai bergerak lagi dan sekarang menyerang para penyihir. Haruto telah menulis ulang formula sihir golem, sehingga sekarang para penyihir kehabisan kartu as. Dia memukul mayat-mayat itu untuk mengikat mereka dan menginterogasi pemimpinnya tentang siapa yang dia kerjakan, tetapi orang itu tidak menjawab. Haruto bukanlah tipe orang yang suka bergaul, jadi dia langsung ke intinya. Katakan padaku kebenaran atau saya akan mengubur tim Anda. Mendengar rayuan bawahannya, pemimpin akhirnya patah dan mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari tim panggilan ratu. Haruto menyelidiki lebih lanjut dan pemimpin mengungkapkan bahwa rencana mereka adalah menyerang Thor besok dan membunuh Charlotte. Mereka khawatir bahwa suatu hari nanti Charlotte akan tumbuh terlalu kuat dan menantang kekuasaannya. Haruto kini menyadari bahwa semua keributan belakangan ini adalah ulah ratu. Banyak hal yang sedang dipikirkannya saat ini, namun satu hal yang pasti. Si bi-asteris-asteris itu akan mendapatkan balasannya. Emosinya menguasainya dan membuat golem mulai membanting penyihir ke dinding. Sekarang dengan pikiran yang jernih, dia memikirkan ratu dan meskipun ratu tersebut ibu kandungnya, dia tidak akan membiarkan dirinya lagi bermain seperti Batman. Dia akan mengambil jalan dari Punisher. Besoknya, Thor berlangsung seperti yang direncanakan, tetapi rasa canggung sangat terasa. Charlotte mencoba memecah kebekuan dengan memberitahu Pangeran Las bahwa dia tidak perlu terlalu sedih karena kalah dari Haruto karena sejak awal dia tidak punya peluang, namun itu malah menambah kesedihan. Setelah menerima kekalahan, Las jauh lebih baik dan hanya tertarik untuk tahu bagaimana Haruto bisa begitu kuat. Tanpa penjelasan lain, mereka berspekulasi bahwa Haruto mungkin bagian iblis, tetapi tidak ada tanda-tanda sifat iblis. Charlotte mengkonfirmasi bahwa Haruto tidak memiliki sifat iblis dan dia bisa menjaminnya karena pernah mandi bersamanya, mengejutkan saudara-saudara itu. Charlotte bertanya apakah ada yang salah dengan itu, tetapi Las mengatakan bahwa itu tidak selalu salah, hanya tidak normal. Kereta berhenti dan mereka turun untuk melihat ladang gandum dan saat yang lain sedang bermain, Haruto bertanya pada Gold apa yang akan dilakukannya jika Ratu mengincar nyawa Charlotte. Gold telah memprediksi bahwa Ratu mencoba menyingkirkan dia, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia mengincar Charlotte, tetapi karena dia adalah Ratu, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Haruto mengatakan mungkin lebih baik jika Ratu tiba-tiba menghilang, tetapi sekejam apapun dia masih prajurit terkuat di kerajaan dan jika dia tiba-tiba menghilang, akan terjadi perang saudara untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Tetapi jika seseorang dengan kekuasaan yang setara menggantikannya, maka itu akan baik. Haruto menyarankan agar Gold menjadi raja,
tetapi dia tahu dia tidak cocok menjadi raja. Namun, dia percaya bahwa suatu hari nanti Charlotte akan mampu memerintah kerajaan dengan baik. Haruto memutuskan akan melindungi Charlotte sampai dia bisa menjadi ratu dan itu berarti menunda membunuh ratu, tetapi dia masih punya rencana untuk menemuinya. Ratu menerima laporan kegagalan untuk membunuh Charlotte dan dia tidak senang. Dia mencampurkan anggur di wajah penjaga malam dan menyebutnya tidak berguna. Penjaga malam mencoba menjelaskan bahwa ksatria hitam telah menggagalkan semua rencana mereka, tetapi ratu tidak melihat apa yang spesial dengan satu ksatria yang mengganggu. Dia merasa mungkin harus melibatkan dirinya sendiri dan mengakhiri ini, dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya muncul ketika ksatria hitam berada di sana. Para ksatria ratu mencoba melindunginya, namun mereka segera dicekik oleh hambatan. Ratu bertanya bagaimana dia bisa masuk ke dalam istana karena seharusnya ada beberapa lapisan hambatan di sekitarnya, tetapi hambatan adalah spesialisasi ksatria hitam. Jadi bukan begitu akan menghentikannya. Dia sudah tidak peduli lagi dan hanya ingin membunuhnya, jadi dia mengaktifkan 3 mantra sekaligus dan ksatria hitam sebenarnya terkesan. Dia menciptakan bola air di sekelilingnya dan mencoba untuk menyelamkannya, tetapi dia langsung melompat keluar dari situ. Selanjutnya, dia mencoba melemparkan duri padanya, dan ketika itu tidak berhasil, dia mencoba bola api dan dia pikir dia akhirnya bisa mengalahkannya, tetapi ksatria hitam hanya bangun dan berkata, "Yep, itu api." Baiklah, sekarang giliran dia untuk menyerang dan dia dengan santai melemparkannya dengan serangan demi serangan hingga dia kehabisan mana untuk membela diri. Tanpa pilihan lain, dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pedang suci yang membunuh Raja Setan dan dia berseru bahwa dia adalah yang terkuat di dunia. Tetapi langsung setelah itu dia terdapat dan sekarang dinyatakan kalah. Dia masih tidak bisa membunuhnya meskipun sebanyak yang dia inginkan. Jadi dia meletakkan kera di sekeliling lehernya yang akan membunuhnya jika dia pernah melakukan sesuatu yang melawannya atau Charlotte lagi dan meninggalkannya menunggu di kekalahan. Dia masuk, menegaskan dominasi, dan langsung pergi setelahnya. Setelah malam yang panjang menegaskan dominasi, ancaman Haruto telah membuat ratu tertahan selama 5 tahun, dan sekarang dia menghabiskan hari bermain bersama Charlotte di salju. Tidak banyak yang berubah karena Charlotte masih seorang whip dan Fly masih tidak berguna dalam segala hal selain hal-hal yang paling acak. Saat Charlotte dan Fly terus bermain di salju, Haruto dan Gold sedang berdiskusi. Gold berbicara tentang bagaimana Ratu tidak membuat upaya lain terhadap hidup Charlotte sejak 5 tahun lalu dan tiba-tiba dia mulai mengenakan kera hamba. Awalnya bangsawan lain mengira itu hanya pernyataan mode aneh. Tetapi setelah beberapa waktu mereka mulai bertanya-tanya apakah dia mungkin mencoba sesuatu yang aneh dan terjebak dalam kera itu. Namun, satu hal yang pasti dengan Charlotte sekarang aman, dia bisa terus menjalani kehidupan menutup diri yang damainya. Kedamaian itu hanya berlangsung selama 2 detik ketika Gold memberitahunya bahwa sekarang dia harus pergi ke sekolah. Haruto tidak ingin pergi dan Gold juga tidak ingin mengirimnya, tetapi ada faktor-faktor yang tidak bisa dia tolak. Raja merekomendasikannya secara pribadi dan kemungkinan besar karena Marion tertarik padanya. Akan menjadi masalah jika dia menolak tawaran pribadi raja, jadi dia setuju untuk pergi. Emas mengatakan dia bisa membawa seorang pelayan bersamanya, tetapi sebelum dia bisa berpikir tentang Fly, Emas mengatakan dia tidak bisa membawanya, dia tidak bisa membuatnya melempar bola api di sekolah. Saat itu ibunya tiba-tiba masuk dan mengatakan dia bisa membawa pelayan itu. Tetapi sebenarnya itu sama saja memberikan dirinya sendiri kepada para preman. Emas memberinya waktu untuk menemukan seseorang yang akan dia bawa, tetapi Haruto masih memiliki rencana untuk menghindari sekolah sama sekali. Dia akan mengirim klonnya sebagai gantinya, tetapi klon itu juga tidak ingin pergi. Tapi ada rencana lain, karena klon itu tidak bisa menggunakan sihir, Haruto akan dikeluarkan karena kurang kemampuan dan dia tidak perlu pergi lagi. Tapi klon itu bertanya mengapa dia harus menjadi klon itu karena jika dia ditindas, dia tidak memiliki kekuatan karakter utama untuk membela diri. Jadi Korbima berkompromi dan berjanji akan menggunakan sihir penghalang untuk memastikan setidaknya dia tidak terluka. Di sebuah pondok kayu di tengah hutan, Fly sedang membersihkan jendela sementara Charlotte menonton anime dan Haruto bermain video game. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang ditunda olehnya. Dia masih harus menemukan seorang pelayan untuk akademi kecuali dia ingin ibunya pergi bersamanya. Saat berjalan di hutan, Haruto menemui penghalang di hutan dan berjalan ke dalamnya hanya untuk menemukan bahwa itu adalah tempat yang dia buat untuk kerangka hidup, apalagi yang akan dia lakukan dengan mereka. Setelah dia mengalahkan mereka 5 tahun yang lalu,
mereka bersumpah setia padanya. Jadi tanpa ide apa yang harus dilakukan, Haruto memberi mereka tanah dan membuang mereka ke hutan belantara. Pemimpinnya, Johnny, memberitahu Haruto bahwa dia bisa memerintahkan mereka melakukan apa saja yang dia inginkan. Tetapi yang dia ingin tahu adalah mengapa ada monster lain di sini juga. Monster lain berasal dari monster-monster yang ditakuti oleh Fly, jadi sekarang mereka tinggal di sini dan pulih dari PTSD. Haruto berpikir itu baik-baik saja selama mereka tidak menimbulkan masalah, tetapi dia masih terkejut bahwa pemukiman itu tumbuh cukup besar, dan mereka bahkan sudah mulai bercocok tanam dan merencanakan untuk meningkatkan populasi mereka. Haruto mulai berpikir bahwa Johnny sepertinya cukup mampu, dan jika dia berhasil membuat tubuh untuknya, maka dia mungkin akan menjadi seorang pelayan yang sempurna. Dia akan sempurna jika dia tidak terlalu banyak bicara. Johnny melihat ekspresi di wajah Haruto dan bertanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi Haruto menyangkal dan mengatakan bahwa dia hanya terkesan dengan cara Johnny mengatasi segala sesuatu di sini. Kemudian, Haruto duduk di tepi dan bercakap-cakap dengan dirinya sendiri tentang seberapa lelahnya dia. Dia telah mengira dia bisa menghabiskan waktu sendirian di hutan. Tetapi hal itu terjadi, dan sementara dia duduk di sana, golem muncul di belakangnya dan duduk. Golem tersebut bernama Jigen dan jauh lebih pelan bicaranya dibandingkan Johnny. Dalam hal itu, Haruto ingin mengambilnya sebagai pengikutnya, namun saya berasumsi akademi tidak membuat tempat tidur berat 10 ton. Saat Haruto berjalan kembali ke pondok, dia menyadari bahwa memilih pengikut sebenarnya bisa jadi sangat sulit, tetapi karena dia tidak belajar apapun dari kebiasaan menunda-nundanya, dia memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini. Dia pulang dan Fly bertanya padanya tentang pembicaraan mengenai pengikut, tetapi Haruto ingat bahwa Fly bukanlah pilihan, jadi dia mengatakan padanya bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengannya. Keesokan harinya, Charlotte mulai memberikan nama-nama baru untuk hal-hal dan akhirnya memberi nama kepada desa monster sebagai kekacauan. Di tempat lain di pegunungan, sebuah rombongan petualang sedang memblokade seekor naga badai salju. Namun naga tersebut mulai terbang menjauh, jadi mereka mengejarnya. Naga kemudian menusuk tajam ke pegunungan dan akhirnya tertimbun oleh salju longsor. Naga badai salju kalah oleh salju cukup ironis. Gold memanggil Haruto untuk membahas sesuatu dan memberitahunya tentang naga badai salju yang terluka di pegunungan. Belum masuk ke wilayah mereka, tetapi jika naga itu melanjutkan amukannya, maka akan terjadi beberapa korban. Jadi ia ingin Fly pergi menanganinya. Tetapi Fly menolak, menyatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah dari Haruto, namun bahkan ketika Haruto memintanya untuk melakukannya, dia masih menolak. Alasannya adalah bahwa karena dia tidak pernah bertemu dengan naga itu berarti naga itu memilih untuk tidak membantu selama perang dengan iblis, dan dia tidak mampu membawa dirinya untuk berbicara dengan pengecut seperti itu. Setelah berbicara sedikit lebih lanjut, mereka keluar dari kantor dan Charlotte berada di luar menguping pembicaraan tersebut. Dia meminta Fly untuk menyelamatkan naga itu, dan jika baik Haruto maupun Charlotte memintanya, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Mereka menuju ke pegunungan dan Haruto mulai memindai area itu sampai dia menemukan naga itu, tetapi petualang-petualang mendekatinya, jadi mereka harus bertindak cepat. Petualang-petualang hampir menyelesaikan naga itu, tetapi Haruto melompat untuk membela dan menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian Fly mulai melemparkan api ke arah petualang-petualang, yang sejauh ini sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Naga bangun dan membekukan Haruto seketika, yang bukan cara untuk berterima kasih kepada seseorang yang menyelamatkan Anda, dan setelah Haruto berhasil melepaskan diri, dia benar-benar marah. Naga dapat berbicara tetapi mengabaikan Haruto dan bertanya kepada Fly mengapa dia patuh pada seorang manusia, dan ini memicu adegan panjang yang tidak bisa dilewati. 1 jam kemudian, Fly selesai dengan pidatonya. Naga sekarang percaya bahwa Haruto adalah Raja Iblis dan meminta maaf karena tidak ikut berperang antara manusia dan iblis. Dia tinggal sendirian selama 300 tahun dan tidak menyukai konflik. Dia menceritakan bahwa awalnya dia hanya tidur di sebuah gua, tetapi kemudian seorang petualang menjatuhkan buku dan dia sangat suka membacanya sehingga dia meninggalkan guanya dan mengambil bentuk manusia sehingga dia bisa pergi ke desa manusia untuk membaca buku. Tetapi meskipun itu mungkin tampak tidak berbahaya, dia masih mencuri buku-buku tersebut dari perpustakaan dan suatu hari petualang menemukannya dan menyerangnya, membakar tumpukan buku curiannya dalam proses tersebut. Agak sulit untuk merasa kasihan padanya,
tetapi Fly tampaknya sangat terharu oleh ceritanya dan mengundangnya untuk tinggal di Pandemonium. Haruto setuju dengan ini dan naga bersumpah setia padanya sebelum berubah menjadi manusia. Haruto sudah tahu apa yang akan terjadi, jadi sebelum adegan fanservice bisa dimulai, dia membuat pakaian untuknya. Setelah itu, dia menamainya Lisa. Fly menjadi cemburu dan mencoba menegaskan dominansinya di sini, tetapi Haruto hanya menyuruh mereka untuk mengikuti pulang untuk saat ini, dan sementara Lisa bisa memunculkan sayap untuk mengikutinya, Fly terjebak di tanah. Ketika mereka kembali ke istana, Haruto meminta izin untuk memiliki Lisa bekerja sebagai pembantu di sini. Emas sudah jauh melampaui mempertanyakan tindakan-tindakan yang dilakukan Haruto, jadi dia mengatakan itu baik-baik saja. Fly sekarang melatih Lisa untuk menjadi seorang pembantu, tetapi jujur, Fly sudah buruk dalam pekerjanya, jadi Lisa segera lebih baik dalam hal ini darinya. Makanan yang dibuat Lisa disajikan kepada keluarga dan mereka semua menyukainya dan memuji keahliannya. Ibu Haruto bertanya kepada Lisa apakah dia pandai dalam hal lain, dan dia mengatakan dia cukup paham tentang sihir dasar, sehingga dia dijadikan pembantu pribadi Charlotte. Pagi berikutnya, Lisa bangun untuk membangunkan Charlotte dan membantu dia berdandan. Mereka kemudian pergi ke halaman dan Lisa mulai mengajari Charlotte tentang sihir dasar dan membantunya dalam belajar. Setelah beberapa pelajaran, Charlotte sudah bisa membuat bola api raksasa. Haruto memuji Lisa atas kemampuannya dan meminta maaf atas memberinya begitu banyak pekerjaan. Tetapi Lisa tidak terlihat terganggu olehnya dan sebenarnya sangat menikmati bergerak-gerak. Charlotte tidak ingin merepotkan Lisa, jadi dia meminta Lisa untuk terbuka mengenai segala masalah yang dia alami dan mengajaknya menjadi teman. Haruto berpikir tentang betapa andalnya Lisa, sangat pandai belajar dan menyesuaikan diri, dan juga baik hati. Dia menyadari bahwa Lisa adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi pengikutnya, tapi dia sudah berteman dengan Charlotte, sehingga ia tidak bisa memisahkan mereka lagi. Namun kemudian ia mendapatkan ide untuk menciptakan pintu ajaib agar Lisa bisa kembali ke sini untuk bersama Charlotte dan juga menjadi pengikutnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, Charlotte merasakan kekecewaan karena menyelesaikan seri favoritnya dan merasa sangat bosan. Lisa memberitahunya bahwa dia harus kembali ke istana dan akhirnya Haruto memberitahunya bahwa ia akan pergi sekolah minggu depan. Charlotte mendapatkan ide aneh di kepalanya dan memanggil rapat semua bawahannya Haruto. Dia memberitahu mereka tentang Haruto akan pergi sekolah, dan Fly marah karena Haruto tidak memberitahunya terlebih dahulu. Dia bertanya mengapa dia perlu pergi sekolah karena dia adalah Raja Iblis, tapi dia lupa bahwa dia seharusnya tidak memberitahu Charlotte tentang hal itu. Charlotte bertanya apakah ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang Haruto, tapi yang lain tidak memberikan informasi apapun. Kembali ke masalah yang sebenarnya, Charlotte mengadakan rapat karena dia bingung mengapa Haruto akan pergi sekolah dengan sukarela. Dia tahu bahwa sebenarnya dia sangat membenci sekolah, tapi kebencian Haruto terhadap sekolah hanya membuat imajinasi Charlotte meluap, dan sekarang dia percaya bahwa ada dewan sekolah rahasia yang membimbing siswa ke jalan kejahatan dan mencuri jiwa mereka atau sesuatu. Dia berpikir Haruto akan pergi melawan mereka, dan semua orang percaya padanya tanpa pikir panjang. Jadi Charlotte membuat rencana untuk menyelidiki hal tersebut di akademi, tapi mereka tidak bertanya kepada Haruto mengenai hal ini. Lisa, sebagai satu-satunya orang di sana yang memiliki lebih dari 2 sel-sel otak, sebenarnya pergi bertanya kepada Haruto tentang hal itu, tapi ia memutuskan untuk tidak memberitahunya yang sebenarnya, dan membuat alasan mengapa Lisa harus pergi dengannya ke akademi. Haruto masih berencana untuk segera diusir dari sekolah, tapi setidaknya masalah pengikutnya sudah diselesaikan. Haruto hendak pergi ke akademi dengan Lisa dan telah menyembunyikan ekornya serta tanduknya agar tidak menarik perhatian, tetapi dia agak gelisah karena merasa telah kehilangannya, dan Fly berada di sana di pojok sambil menangis karena bukan dia yang pergi dengan Haruto. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, sang putri masuk dengan kasar ke kamar sang pangeran untuk memberitahunya bahwa Haruto sedang dalam perjalanan menuju ibu kota sekarang. Dia mencoba pura-pura tidak peduli, tetapi dialah yang berusaha keras agar Haruto direkomendasikan ke akademi. Sang pangeran telah mengalami banyak perkembangan karakter sejak dia dikalahkan oleh Haruto. Sekarang dia ingin pergi ke sekolah yang sama dengannya dengan harapan belajar sedikit tentangnya dan itulah saudara-saudari. Saya perkenalkan kepada Anda Tsundere terbaru. Tetapi dia bukan satu-satunya karena pangeran tahu bahwa Marion marah besar sampai ayahnya memberikan izin bagi Haruto untuk mendaftar.
Dia mencoba pura-pura dan mengatakan bahwa bukan berarti dia jatuh cinta pada Haruto atau apapun, tetapi sang pangeran tidak bodoh, jadi dia pada dasarnya baru saja mengakui bahwa dia mencintai Haruto. Percakapan menjadi canggung dengan cepat, sehingga sang pangeran mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah dia telah baik-baik saja dengan semua anggota kultus yang melakukan hal-hal kultus di sekolah. Gereja Lucifera, mereka menggunakan perisai menyebut diri mereka sebagai agama untuk lolos dari banyak hal yang curang seperti penghindaran pajak, dan baru-baru ini mereka telah mengajukan gagasan untuk menggulingkan monarki dan yang lebih buruk, tampaknya ratu juga terlibat dalam semua ini. Sang pangeran belum dapat memecahkan teka-teki mengenai dirinya sejak ia diberikan kalung itu 5 tahun yang lalu dan bahkan sebelum itu dia sudah takut padanya. Tetapi sekarang dia mungkin mencoba menghancurkan raja sama sekali karena mereka tidak dalam kondisi yang baik dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Marion merasa Haruto mungkin dapat mengubah situasi sedikit karena dia berpikir dia memiliki kekuatan untuk mungkin meruntuhkan seluruh bangsa, yang mana dia tidak sepenuhnya salah, tetapi dia tetap tidak memiliki bukti. Pangeran menyebutkan bahwa dia pernah mendengar tentang seorang pahlawan di Provinsi Gold yang disebut Bayangan Hitam dan mungkin dia dapat menyelesaikan situasi ini jika mereka meminta bantuannya. Kemudian Ratu datang ke kamar mereka berpura-pura ramah, tetapi reaksi sang pangeran dan Marion seakan ada psikopat yang tiba-tiba masuk. Dan ya, pasti ada psikopat karena sang ratu mulai mencekik Marion karena melihat kalung di lehernya. Pangeran memohon padanya untuk melepaskan Marion dan dia hanya bilang dia hanya bercanda. Dia kemudian berbicara dengan sang pangeran yang baru saya sadari telah menjadi sangat berani. Dia mendekat dan menyuruhnya untuk belajar segala hal tentang Black Knight dari Haruto dan memberitahu dia dengan ancaman kematian yang ringan. Keluarga ini sungguh beroperasi dengan sempurna, kan? Sang pangeran meminta maaf dalam benaknya karena melibatkan Haruto dengan wanita gila itu. Sementara itu, Haruto masih santai di kabinnya. Akan butuh beberapa hari dengan kereta untuk sampai ke ibu kota, tetapi dengan sihir pembatas, dia dapat menciptakan pintu yang memungkinkannya teleportasi kemana saja yang dia inginkan. Sudah beberapa hari berlalu, jadi dia dijadwalkan untuk naik kereta di ibu kota kapan saja. Fly masih memohon untuk ikut dengannya alih-alih Lisa, tapi keputusan Haruto sudah final dan dia tidak ingin masuk penjara karena kecenderungan pembakarannya. Jadi dia melewati pintu bersama Lisa dan mereka tiba di hutan dekat ibu kota. Masih cukup jauh untuk berjalan ke gerbang, dan mereka tidak bisa terbang ke sana karena pasti terlihat, jadi mereka harus menderita selama perjalanan tersebut. Mereka melihat beberapa orang diserang oleh bison yang mencari makanan ringan, dan Haruto sebenarnya tidak peduli jika mereka dimakan, tetapi jika Charlotte mengetahui, maka dia tidak akan pernah bisa tenang. Jadi dengan enggan dia berubah menjadi Black Knight dan pergi untuk menyelamatkan mereka. Kereta mereka kehilangan satu roda, jadi Black Knight menggunakan beberapa hambatan lembut untuk menyelamatkan seorang anak dari jatuh terlebih dahulu. Seorang gadis berambut putih dalam kelompok itu kemudian keluar dan mencoba untuk mengalihkan perhatian bison agar yang lain bisa melarikan diri. Black Knight melihatnya menghadapi bison dan berpikir dia mungkin mampu menanganinya sendiri sehingga dia tidak harus berada di sana. Namun, gadis itu tidak mampu menanganinya. Dia hampir tertusuk oleh bison, tetapi Black Knight menumbuknya sebelum bisa melukainya. Kemudian dia menyembuhkan gadis itu dan dia berterima kasih atas bantuannya. Anak itu juga mengucapkan terima kasih padanya dan Haruto masih memiliki tempat yang lembut untuk anak-anak. Dia melakukan pose dan mengumumkan dirinya sebagai Shiva di sini, tetapi tidak ada yang merespons. Namun, anak itu menyukainya, jadi kita bisa menyebutnya berhasil. Dia kemudian memperbaiki gerobak tersebut dan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan bison ke kawanan karena seharusnya tidak berada di sana. Kemudian, dia dan Lisa tiba di akademi dan salah satu hal yang paling ditakuti Haruto terjadi. Antrian penuh sesak, semuanya benar-benar menguras energi Haruto, dan setelah menandatangani sejumlah dokumen, akhirnya ia mendapatkan kamar. Tapi dia tidak sanggup bertahan di sana murni lagi dan kembali ke kabin, terlihat seperti kismis kering dengan pintu ajaib lainnya. Ketika sampai di sana, dia meminta Fly untuk memasak sesuatu untuknya, tetapi Charlotte menyarankan mereka pergi ke restoran di ibu kota. Mereka makan siang di restoran dan setelah itu, Charlotte mengeluarkan peta dan meminta semua orang untuk membagi tugas untuk memonitor bagian-bagian berbeda di kota. Kemudian ia pergi dengan Haruto dan meraih tangannya, mengatakan itu adalah kencan.
Dia butuh waktu sejenak untuk memproses kata-kata yang baru saja diucapkannya dan kemudian memasuki mode rasionalisasi penuh. Mereka terlihat cukup berbeda, jadi tidak ada yang akan dapat menebak bahwa mereka saudara kandung, sudah tak pernah melakukan kencan sebelumnya. Dan yang paling penting dari semua, DNA menunjukkan bahwa itu bukan incest, jadi kencan tersebut disetujui. Haruto sangat senang karena memiliki adik yang menggemaskan, tetapi tiba-tiba Charlotte tidak sengaja menabrak gadis dari serangan bison dan tampaknya ia mengenali kekuatan magis Haruto dari sebelumnya. Tapi ia terlambat untuk wawancara kerja, sehingga harus pergi. Ketika pergi, Charlotte mengomentari bahwa ada sesuatu yang janggal tentangnya, seolah-olah dia bukan sekadar orang biasa, tetapi Haruto tidak ingin terlibat dengan orang-orang istimewa, jadi ia memutuskan untuk tetap berada di kamarnya hingga upacara masuk. Namun sebelum upacara, Haruto diwajibkan untuk mengikuti ujian bakat, dan jika ia tidak berhasil, mungkin akan diusir dari sekolah karena kurang kemampuan, yang sebenarnya dialami Haruto. Haruto menuju ruang ujian dan bertemu dengan seorang penguji yang sudah menunggunya. Dia diberikan sebuah tes yang harus diselesaikan dan ia bertekad untuk gagal dengan cara yang spektakuler. Namun ia bahkan tidak perlu berusaha untuk gagal karena sebenarnya ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jadi ia hanya menulis, tidak tahu, dan tidak peduli, untuk semua jawaban di halaman pertama. Halaman kedua terkait dengan sihir barrier, dan mungkin akan memunculkan kecurigaan jika ia pura-pura tidak tahu apa-apa tentang sihir barrier karena itu adalah sihir khususnya, jadi ia menjawab halaman tersebut dengan jujur. Terakhir adalah sihir kuno, dan Haruto teringat pada semua waktu yang dihabiskannya untuk mempelajari sihir kuno sebagai alasan untuk tidak keluar rumah, dan sebelum ia sadar, ia secara tidak sengaja menjawab semua pertanyaan di lembar soal itu dengan benar. Penguji kemudian membawanya ke ruangan lain untuk memeriksa kemampuan sihirnya dan ia disambut oleh seorang gadis yang memenuhi semua kriteria sebagai penghuni loli. Tetapi jangan khawatir, dia setidaknya berusia 50 tahun. Namanya Tiriat Luciano, namun itu sangat panjang, jadi kita akan memanggilnya Tir. Dia adalah seorang profesor sihir kuno di akademi, jadi meskipun dengan surat rekomendasi, jika Haruto membuatnya tak senang, dia bisa mengusirnya dari sekolah. Tetapi semua itu adalah kabar baik bagi Haruto. Tir akan membaca jawaban ujiannya untuk mengevaluasi pengetahuannya dalam sihir. Namun setelah melihat jawabannya, wajahnya terlihat serius. Dia mengatakan sekarang waktunya untuk evaluasi kekuatan sihir, dan Haruto mengharapkan hasil 2 kali lipat. Namun kali ini, kristal sihir itu malah pecah menjadi berkeping-keping. Kristal sihir tersebut mahal, jadi meskipun dia tidak bermaksud merusaknya, dia berharap Tir akan menggunakan itu sebagai alasan untuk mengusirnya dari sekolah. Namun sayangnya, dia terlalu masuk akal untuk hal tersebut, dan malah terkesan dengan banyaknya sihir yang dimiliki Haruto sehingga mampu menghancurkan kristal sihir. Setelah membaca jawabannya, Tir mencatat bahwa halaman pertamanya berisi sihir tingkat tinggi, dan mungkin wajar jika tidak tahu jawabannya. Dia juga terkesan dengan keberanian Haruto untuk menuliskan, "Saya tidak tahu," dalam ujian tersebut. Dan pada halaman kedua dan ketiga semuanya memiliki jawaban yang sempurna. Tir kemudian memutuskan bahwa dia akan mengambil Haruto sebagai asisten penelitiannya. Namun Haruto adalah seorang penutup diri yang bersertifikat, jadi dia berkata tidak, "Kamu bisa melakukannya sendiri, aku pergi." Kemudian, dia menceritakan kejadian ini kepada klonya, dan sepertinya mereka membuat kesan yang baik secara tidak sengaja, namun masih ada harapan, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk segera diusir. Klon Haruto sekarang harus mengikuti upacara masuk. Mulai sekarang, kita sebut sebagai Haruto II. Dia tidak ingin melakukannya, namun karena dia adalah klon di sini, dia tidak punya pilihan. Setidaknya dia memiliki pagar yang dilancarkan oleh Haruto untuk perlindungan dan senjata sihir untuk bela diri. Dia melewati upacara tersebut dan sekarang hanya harus kembali ke kamarnya. Dia melihat sekelompok siswa berjalan ke arahnya, dan itu adalah sinyal jelas dari pengembangan plot intimidasi. Jadi dia mencoba untuk menyelinap melewati mereka. Namun, pemimpin kelompok memanggil gadis berambut putih, dan Haruto II terlibat. Pria berambut pirang itu marah karena gadis tersebut tidak membungkuk kepadanya saat lewat, namun Haruto II tidak ingin terlibat dalam apa yang dikatakan pria itu, jadi dia mencoba pura-pura sakit untuk lolos. Tetapi pria itu melihat melalui penyakit palsunya dan sangat marah karena itu sehingga dia mulai melemparkan mantra. Haruto II tidak akan menunggu untuk melihat apa yang dia masak, jadi dia melarikan diri, berusaha untuk melarikan diri. Namun, bola api tetap mengenainya,
tetapi dia baik-baik saja berkat sihir defensif yang dilemparkan Haruto padanya. Namun, Blondie belum selesai memasak dan melepaskan mantra lain, memaksa Haruto II membela diri dan menembaknya tanpa melihat langsung dengan senjata, dan setelah itu dia pergi. Nah, itu adalah hari pertama yang luar biasa, jadi Haruto II akan tidur siang yang sangat dibutuhkan kembali di kabin. Sebentar kemudian, Haruto menerima tantangan duel dari Blondie, tetapi dia tidak mau bagian dalam itu, jadi dia menolaknya. Namun, penolakannya ditolak karena akan membawa malu pada kehormatan, jadi sekarang dia harus bertarung dalam duel. Haruto melihat gadis berambut putih berbicara dengan utusan dan menuju ke rumah Blondie, jadi dia memutuskan untuk memantau dia. Di rumah, Blondie dalam keadaan cukup parah setelah ditembak oleh Haruto II, dan gadis itu mencoba membuatnya membatalkan duel dengan Haruto. Blondie berkata bahwa dia mungkin akan mempertimbangkan permintaan maaf dari gadis itu jika dia menari telanjang untuknya, dan dia setuju untuk melakukannya. Aku akan jujur, ini adalah pertama kalinya aku melihat kejadian berlangsung seperti ini. Dia mulai melepas pakaian dan telah mencapai dada telanjangnya, tetapi Haruto tidak tahan melihatnya lagi, jadi dia mematikan lampu dan berteriak padanya untuk menghormati dirinya sendiri. Dia mengatakan padanya untuk berpakaian sehingga dia bisa membawanya kembali ke asramanya. Sementara itu, dia akan menangani Blondie. Dia meletakkan sekrup pada Blondie, yang mencegahnya menggunakan sihir tanpa rasa sakit berat sebagai hukuman atas segala sesuatu yang dia lakukan sampai saat itu, lalu pergi. Kemudian, Haruto menerima banyak pujian atas tembakannya yang licik terhadap Blondie, yang bernama Hoven. Sekarang, seluruh sekolah sudah mendengar tentang itu, dan itu pasti akan diputar lagi di acara-acara utama selama bertahun-tahun ke depan. Orang-orang tidak bisa percaya bahwa Haruto sebenarnya hanya level 2 meskipun tingkat kekuatan yang ditunjukkannya. Haruto meninggalkan kantor dengan kekecewaan karena dia pikir dia dipanggil untuk diusir karena menjadi Hoven, tetapi dia malah dipuji. Dan sekarang ada desas-desus di seluruh sekolah tentangnya, yang hanya akan mengarah pada lebih banyak momen karakter utama, jadi dia ingin menghindarinya dengan segala cara. Namun, sebelum dia bisa kembali ke kamarnya, dia dihentikan oleh Tier, yang masih belum menyerah untuk membuat Haruto menjadi asistennya. Dia menjelaskan padanya bahwa ada hanya 2 lelang di akademi, entah menjadi seorang ksatria atau mengunci diri di lab untuk melakukan penelitian, tetapi Haruto masih tidak ingin bergabung dengannya sama sekali. Saat dia mencoba memaksa sebuah kontrak pada Haruto, Pangeran Laius melihatnya dan mencoba mendekat untuk memberikan pelukan sahabat, tetapi Haruto menolaknya dengan cepat. Marion kemudian datang untuk meminta maaf atas perilaku Laius, dan Haruto menyadari bahwa Laius telah sering pergi ke gym. Marion bertanya pada Haruto apakah dia telah memutuskan di mana dia ingin belajar, dan ketika dia mengatakan belum, dia mengundangnya untuk bergabung dalam kelompok penelitiannya. Namun, Laius juga ingin Haruto bergabung dengan kelompoknya dan Tier juga tidak mundur. Mereka terus bertengkar atas siapa yang akan membawa Haruto ke kelompok mereka. Namun kemudian gadis berambut putih mendekati Haruto karena dia ingin berbicara dengannya. Haruto tidak tahu mengapa dia ingin berbicara dengannya, namun dia memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari situasi tersebut dan pergi bersamanya, meninggalkan Marion khawatir bahwa dia mungkin dalam hubungan dengannya. Haruto dan gadis itu pergi jauh dari akademi dan gadis itu bertanya mengapa dia berbeda dari kemarin. Haruto kaget dengan pertanyaan ini dan dengan cepat menciptakan barikade di sekitar mereka dengan naluri. Dia menyadari bahwa dia dapat membedakan antara dirinya dan Haruto juga, dan ketika ditanya tentang hal tersebut, dia mengatakan bahwa dia bisa merasakan tekanan besar datang dari dirinya. Satu-satunya orang lain yang pernah mengatakan itu adalah Flay, jadi dia pikir gadis itu mungkin adalah iblis, namun dia mengonfirmasi bahwa dia manusia. Namun, ada masalah yang lebih mendesak. Dia ingin meminta Haruto menjadi temannya dan dia kaget lagi dan dengan kebiasaan setuju. Dia sangat senang bahwa dia tidak menolaknya karena dia adalah teman pertama yang pernah dia buat, dan Haruto bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa lebih bersikap tertutup dari dirinya. Kisahnya benar-benar mirip dengan Haruto, ketika dia bayi, dia ditinggalkan. Namun, dalam kasusnya, dia dilemparkan keempat kalinya. Jika dia harus memikirkan satu alasan untuk itu, akan karena dia mulai berbicara untuk berkomunikasi sebagai bayi, hal yang sama yang dilakukan Haruto, hanya saja dia tidak melakukannya di depan manusia. Dia akhirnya berada di sebuah gereja, tetapi bahkan di sana, mereka telah memperlakukannya dengan buruk, meninggalkannya terisolasi dari dunia luar. Jadi,
Dia agak ketinggalan dalam mengerti apa seharusnya akal sehat, itulah sebabnya dia berharap untuk belajar dari seorang teman. Tetapi Haruto juga seorang yang suka menyendiri, jadi dia tidak yakin apa yang dapat dia pelajari darinya. Namun, dia baik-baik saja belajar bersama dengannya, dan berharap bahwa mereka bisa menjadi teman yang baik. Ide menjadi teman dengannya tidak terlalu buruk, dan dia jauh lebih baik daripada pilihan teman lain yang dia ketahui. Jadi dia setuju. Dia bertanya apakah dia telah memutuskan mata kuliah apa yang akan diambilnya, dan dia mengatakan akan memilih sihir kuno, yang merupakan milik air mata. Jadi dia berkata bahwa dia juga akan pergi ke sana. Dan hal itu membuat gadis itu sangat bahagia. Dan untuk pertama kalinya, hati Haruto berdetak untuk senyum yang bukan milik adik perempuannya. Dia kembali meraih ketenangannya dan bertanya apa nama gadis itu. Kembali di Pondok Kayu, Charlotte merindukan Haruto. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana dengan pintu ajaib. Tetapi Fly tidak diizinkan ikut karena dia pasti akan menyebabkan kerusakan properti. Sebagai pelayanannya, dia seharusnya berada di sampingnya. Tetapi karena dia tidak diizinkan, dia terdampar dengan tidak ada yang bisa dilakukannya. Pekerjaan terakhirnya adalah menyatukan semua iblis di bawah penguasa iblis, yang sebenarnya sangat baik terhadap baik manusia maupun iblis. Dia bermimpi tentang dunia di mana keduanya dapat hidup damai, tetapi juga merelakan dirinya dikalahkan oleh ratu untuk kebaikan yang lebih besar. Dan Fly percaya bahwa penguasa iblis terlahir kembali sebagai Haruto dan kehilangan semua kenangan dari kehidupan sebelumnya. Lisa bertanya apa nama penguasa iblis itu, dan dia memberitahunya bahwa itu adalah Iris Filia, yang juga kebetulan menjadi nama gadis berambut putih itu. Jadi dia adalah reinkarnasi sebenarnya dari penguasa iblis, dan juga mengingat masa lalunya sebagai penguasa iblis. Cowok kita mempersingkat namanya menjadi Iris dan hampir berjalan pergi. Tetapi dia ingin melakukan kegiatan pertemanan pertama mereka dan memilih kelas bersama-sama. Jadi Haruto mengundangnya ke kamarnya. Charlotte sudah duduk di sana menonton anime dan langsung berpikir bahwa Iris adalah pacar barunya, tetapi dia membantahnya. Kemudian dia keluar dan mengatakan bahwa dia berencana menjadi istri kedua Haruto di masa depan. Haruto tidak terlalu antusias mendengarnya, tetapi dia pikir ini setidaknya lebih baik daripada dia membencinya. Dan mungkin dia tidak terlalu serius tentang itu. Dia sangat serius tentang ini. Bahkan Iris, yang tidak memiliki pengalaman hidup sama sekali, bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Bagaimanapun juga, mereka mulai mengisi formulir kelas mereka dan Haruto mengambil pendekatan Din karena dia tidak peduli dengan kelas apa yang diambilnya. Dia bosan dan hanya meminta Charlotte untuk melakukannya untuknya dan dia dengan senang hati membantunya. Setelah selesai, Charlotte meninggalkan kamarnya dan Haruto menutup mata Iris sehingga dia tidak melihat pintu ajaib. Mereka menyelesaikan sisa dokumen dan siap memulai sekolah sebagai teman baru. Keesokan harinya setelah menghabiskan malam, Haruto merasa takut akan kenyataan bahwa dia harus bersekolah hari ini, seperti halnya semua siswa pada suatu titik. Dia tahu itu akan datang, tetapi itu tidak membuatnya lebih mudah untuk dihadapi. Charlotte memperhatikannya dan mengatakan bahwa dia akan memberitahunya jadwal hari itu. Berdasarkan performanya dalam ujian masuk, dia kemungkinan akan ditempatkan di kelas C, yang sekitar rata-rata, tetapi kelas-kelas diacak berdasarkan performa ujian reguler, jadi Charlotte yakin dia bisa naik ke kelas lain, tetapi Haruto tidak bermaksud melakukan sesuatu seperti itu. Dia melihat mata pelajaran-pelajarannya dan langsung menyadari bahwa menjadi kesalahan untuk membiarkan Charlotte mendaftarkan mereka untuknya karena setiap mata pelajaran yang dia ambil sekarang adalah kalkulus tingkat tinggi yang membuatnya panik. Dia memilih kelas-kelas itu karena dia berpikir Haruto akan bisa melaluinya dengan mudah. Tapi tidak mungkin dia akan melakukan itu semua sambil menangis. Meskipun semakin dipikirkannya, ini mungkin akan menjadi keuntungan bagi rencananya untuk diusir dari sekolah. Jika dia memilih semua mata pelajaran tingkat tinggi ini, para guru akan berpikir bahwa dia pasti sangat cerdas dan memiliki harapan tinggi untuk lulus ujian, memberinya kesempatan sempurna untuk mengecewakan mereka semua. Dia hampir akan pergi untuk melaksanakan rencananya, tetapi sebelum dia pergi, Charlotte kembali memperhatikannya dan mengingatkannya bahwa dia lupa sesuatu sambil membuka pelukannya. Haruto berbalik dan mendapatkan pelukan perpisahan darinya saat dia berharapkan dia memiliki hari yang baik di sekolah, tetapi apakah hanya saya atau apakah pelukan ini berlangsung terlalu lama? Setelah 30 menit memeluk, Haruto akhirnya pergi dan disambut oleh Iris yang menyapanya. Dia melihat Liz di sebelahnya dan bertanya siapa dia,
kepada mana Haruto menginformasikan kepadanya bahwa Liz adalah pengurusnya. Sebagai reinkarnasi Raja Iblis, Iris bisa merasakan bahwa Liz tidak manusia, tapi siapa dia untuk menilai jika dia pengurus Haruto, maka begitulah adanya. Dia menyapa Liz juga dan keduanya berjalan ke sekolah bersama-sama. Di tengah jalan, Iris terkejut mengetahui bahwa Haruto ditempatkan di kelas C meskipun dia tahu kemampuan yang dimilikinya. Dia sendiri ditempatkan di kelas A. Tetapi dari apa yang dia dengar, ujian tertulis memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan nilai akhir, jadi dia yakin dia akhirnya akan bergabung di kelasnya. Haruto masih belum terlalu senang dengan gagasan dipindahkan ke kelasnya, tetapi hanya mengatakan oke dan melambaikan tangan saat dia masuk ke kelas. Ketika dia hendak pergi, Liz berkata bahwa meskipun sudah berulang kali dia melihatnya, dia tidak bisa membedakan apakah Iris manusia atau iblis, jadi dia bertanya apa pendapat Haruto. Dia sebenarnya tidak berpikir Iris adalah iblis, tetapi bahkan jika begitu, dia belum melakukan hal jahat apa-apa. Jadi, seharusnya cukup baik untuk membiarkan segalanya seperti itu. Haruto menuju kelas C-nya, dan saat dia masuk, semua mata tertuju padanya, mungkin karena trik yang dilakukannya bersama klonnya. Dia hanya ingin menjaga profil rendah di kelas untuk sementara waktu, tetapi ketika guru mulai memperkenalkan diri kepada kelas, dia menyatakan bahwa kelas C berada di tengah-tengah antara yang terbaik dan yang terburuk yang ditawarkan sekolah. Jadi untuk melihat di mana mereka berada, dia akan menilai mereka, dan untuk melakukannya, dia akan memberi mereka semua tes penilaian. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan betapa gilanya mendapat ujian dadakan pada hari pertama sekolah, tetapi ini berfungsi sesuai rencananya untuk gagal di kelas itu. Dia akan menunjukkan betapa tidak kompetennya dia sebenarnya dan mengucapkan selamat tinggal pada sekolah ini selamanya. Tetapi saat dia melihat pertanyaan-pertanyaan itu terlalu mudah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Charlotte bisa jawab dalam 6 bulan setelah dia belajar membaca. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh guru itu untuk menempatkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu sederhana di tes. Tetapi dia juga berpikir guru itu mungkin mencoba menenangkan para siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin mereka gagal. Ini membuat sedikit sulit untuk tahu bagaimana merespons di sini. Jika dia mulai gagal dalam pertanyaan-pertanyaan yang begitu mudah, maka sekolah mungkin akan mulai curiga bahwa itu disengaja, jadi dia membuat rencana untuk menemukan keseimbangan antara benar dan salah untuk menjawab dengan benar 60%. Setelah tes selesai, guru melihat dan mengatakan dia sangat kecewa dengan seluruh kelas, hampir tidak ada yang berhasil mendapatkan di atas 20%. Tetapi lagi, dia tidak terkejut karena bahkan siswa kelas B hanya mampu rata-rata 50 di tes semacam ini. Haruto mendengar ini dan tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya karena itu berarti nilainya sebenarnya yang terbaik di kelas seperti yang dikonfirmasi oleh guru yang memanggilnya dengan nama. Murid-murid bertepuk tangan untuk prestasinya dan ia mulai menyadari apa yang salah dengan rencananya. Bukan sesuatu yang seharusnya rekan sekelasnya bodoh. Yah, mungkin sedikit, tapi alasan sebenarnya adalah karena Charlotte terlalu pintar sehingga hal-hal yang dipelajarinya bersama dengannya adalah pertanyaan-pertanyaan tingkat lanjut. Guru berjanji bahwa dengan performa cemerlangnya dia akan memastikan memberikan kata baik untuk Haruto agar dapat naik ke kelas A sebelum pelajaran selanjutnya dimulai. Dan begitu juga, 20 menit setelah hari pertama sekolah, dia telah dipromosikan ke kelas. Begitu kakinya menginjak kelas, dia langsung dilihat oleh Iris dan Ringhart dan mereka segera mendekatinya berdebat tentang siapa yang mendapatkan Haruto. Namun, argumen mereka terputus ketika Profesor Oratoria mengumumkan kehadirannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai guru mereka dan seorang ahli teori sihir elemen. Tetapi Haruto hanya kesal karena dia sudah bisa menebak bahwa guru ini akan menjadi sebuah masalah. Dia menyudutkan Haruto, Iris, dan Ringhart karena baru di tahun pertama tapi sudah mendaftar ke kelas lanjutan yang sangat canggih, dan masih duduk dengan santai di barisan depan sambil bercakap-cakap. Saat mereka gagal menjawab bahkan satu pertanyaan pun, dia akan mengusir ketiga orang bodoh itu. Dan untuk Haruto dan Iris, dia sudah mendengar mereka bergabung dengan kelompok penelitian Keir dan dia punya masalah dengan itu, jadi dia akan menyasar keduanya. Setelah mengomel, Oratoria memulai pelajaran dan mengatakan bahwa mereka akan memulai dengan elemen-elemen utama dan subelemen, serta belajar tentang kuantifikasi. Jadi dia memanggil Iris untuk meletakkan tangannya di bola kristal. Iris mendekati meja dan melakukan permintaan tersebut, mengungkap bahwa dia memiliki semua elemen yang mungkin. Tapi tampaknya kemampuan magisnya hanya di level 5.
Tori mengubah pendapatnya tentang Iris dengan cepat dan meminta Iris untuk bergabung dengan kelompok penelitiannya, tapi Iris menolak, mungkin sebagian karena ancaman sebelumnya. Tori melanjutkan dan mengatakan bahwa elemen yang paling mahir seseorang adalah elemen utama mereka, artinya itu adalah elemen yang paling kuat bagi mereka. Namun, itulah yang bisa ditunjukkan oleh kristal. Jika keahlian dengan elemen utama dianggap sebagai 100%, seberapa baik mereka bisa mengontrol subelemen? Saat ini, sedang dilakukan penelitian untuk menghitung hal ini, namun terbukti cukup sulit. Beto Haruto tidak melihat mengapa ini sulit dilakukan, jadi dia menggunakan kalkulator mananya dan sepertinya menampilkan informasi dengan baik. Tori melanjutkan kuliahnya dan mengatakan salah satu alasan mengapa sulit untuk mengukur keahlian seseorang dalam suatu elemen tertentu, karena faktor-faktor tertentu dapat mengubah keahlian sihir seseorang. Awalnya dianggap bahwa ini berhubungan dengan penguasaan terhadap mantra, tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa itu salah. Haruto memikirkannya dan menyimpulkan bahwa itu harus disebabkan oleh properti tersembunyi, tetapi ia terlalu keras dalam berpikir, sehingga Tori mendengar dan marah untuk membuat Haruto mengulang. Dia melanggar. Kalkulator mananya juga menunjukkan beberapa atribut yang belum bisa ia pecahkan, jadi dia hanya menyebutnya sebagai faktor-faktor tersembunyi. Sejauh ini, dia hanya pernah membicarakannya dengan Charlotte dan yang lainnya, tetapi sekarang dia membuat kesalahan dengan menyebutkannya di hadapan orang ini yang tidak waras. Dia merasa tertekan, sehingga ia menjawab dengan jujur bahwa ia berpikir elemen bisa memiliki properti tersembunyi yang menyebabkan tingkat efektivitas yang berbeda saat digunakan. Tetapi Tori hanya menggoyangnya lebih keras dan bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan informasi itu ketika semua pikiran terbaik di negara ini baru saja menemukan teori ini. Ada sosok aneh yang mengirimkan mereka hasil penelitian setiap beberapa tahun sekali yang terdepan selama puluhan tahun dari apapun yang bisa mereka capai sendiri. Mereka sudah mengkaji ini dengan sangat hati-hati. Mereka belum memberitahu keluarga kerajaan, tapi mendengar seorang siswa sekolah menengah bisa mengerti dalam 10 menit. Dia terkesan dengan wawasan Haruto dan memintanya untuk bergabung dengan kelompok penelitiannya. Sekali lagi, ancaman yang dia lontarkan sebelumnya tidak membuatnya mendapat manfaat. Selain itu, secara teknis melanggar peraturan sekolah untuk merekrut siswa ke kelompok penelitian selama pelajaran. Tori bertanya apakah Haruto mungkin menjadi sosok misterius yang mengirimkan penelitian itu. Tetapi meskipun bukan dia, ia punya gambaran tentang siapa yang mungkin berada di balik itu. Setelah melihat seperti apa profesor lainnya, Haruto kemudian datang untuk memberikan berkas pendaftaran untuk bergabung dengan kelompok penelitian Tears, dan Tori senang bahwa sekarang sudah cukup anggota untuk menjalankan kelompok penelitian. Jadi untuk merayakan, dia memutuskan untuk mengadakan pesta selamat datang untuk mereka dan menugaskan Polko untuk mengurusnya, meninggalkan Haruto dan Iris berdiri saja. Mereka memutuskan untuk duduk dan membaca, dan Haruto juga kesal bahwa dia harus pergi ke sekolah hari ini padahal seharusnya Haruto asli yang hadir hari ini. Namun, kemalasan berhasil mengalahkannya, jadi anggota 2 harus datang untuk menyerahkan aplikasinya. Tapi bicara soal itu, dia sebenarnya sudah melakukan apa yang dia datangi di sini untuk menyelesaikannya, jadi seharusnya dia boleh pergi. Tapi sebelum dia bisa pergi, dia mendengar teriakan dari Polko dan sekarang dia harus pergi menyelidiki karena dia masih di sana. Mereka menemukan Blondie, atau dikenal sebagai Snake, terbaring hampir tidak sadarkan diri di lantai. Tren lupa bahwa dia baru saja terbaring di lantai itu. Dia datang padanya karena dia terkena beberapa sihir aneh, jadi dia berasumsi itu haruslah sihir kuno dan dia pasti akan memiliki wawasan tentang itu. Tapi yang dia dapat adalah banyak tes yang dilakukan padanya oleh Tyr, meninggalkannya dalam keadaan saat ini. Dan karena dia kebetulan tidak sadarkan diri, dia ingin menunjukkan mengapa Anda tidak akan pernah ingin menjadi orang pertama yang tertidur dalam acara bermalam. Dia mulai bereksperimen padanya dan menunjukkan bahwa ada penghalang yang saling tertarik di bahunya setiap kali dia mencoba menggunakan sihir, tetapi objek mati lewat begitu saja. Dia bertanya kepada Iris apa pendapatnya tentang apa itu bisa menjadi, dan berdasarkan apa yang dia lihat sejauh ini, dia berpikir itu bisa menjadi sihir penghalang non-unsur. Parvinder juga terkesan bahwa Tyr mampu mengidentifikasi properti sejati sihir penghalang dan sedikit mengkhawatirkan mengingat dia terbuat dari sihir penghalang. Dia bertanya kepada Haruto apakah dia bisa mengatakan apa bedanya antara sihir kuno dan sihir yang lebih modern, tetapi dia bukan yang cerdas, jadi dia kesulitan menjawab pertanyaan itu. Singkatnya, sihir kuno bukanlah unsur alami, membuatnya spesial,
Tetapi juga dikatakan bahwa tipe sihir ini tidak membutuhkan masukan sihir yang konstan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dan itulah mengapa dia percaya bahwa sihir yang digunakan pada Snil sebenarnya adalah sihir kuno. Jika tidak begitu, siapapun yang melemparkan hal seperti ini pasti sudah habis sihirnya setelah hanya setengah hari, tetapi sihir ini ditempatkan pada Snil hampir 2 hari yang lalu. Artinya, saat ini harus ada seseorang yang masih hidup yang mampu melemparkan sihir kuno. Tyr sedang berspekulasi tentang siapa yang mungkin memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menggunakan sihir seperti itu. Tetapi Iris dengan jelas menyangkal memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir yang begitu kuat, dan Tyr bisa merasakan bahwa ia bersikap tulus, maka dia berbalik untuk bertanya kepada pria yang melihat pelaku tersebut. Dia menangkapnya dan mulai memukulinya kembali ke tubuhnya. Setelah sadar kembali, pria tersebut mengingat semua eksperimen mengerikan yang dilakukan oleh Tyr padanya dan mengancamnya dengan posisi keluarganya. Namun, Tyr tidak terlalu takut karena jika praktik ilmiah melanggar etika yang pernah dia lakukan sebelumnya pernah memiliki konsekuensi, dia akan dihukum mati. Dia langsung ke intinya dan bertanya kepada Snil siapa pelakunya, namun dia tidak yakin. Yang dia tahu adalah bahwa itu adalah seorang pria aneh yang tertutup hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Deskripsi itu kebetulan cocok dengan pahlawan keadilan yang dilaporkan berlari-lari di kerajaan ayah Heruto. Dan lebih kebetulan lagi, pahlawan itu mulai muncul di ibu kota segera setelah Heruto juga tiba. Meskipun dia pendek, dia akan menang dalam melompat pada kesimpulan. Dia mengejarnya dan memaksa dia untuk mengakui bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan keadilan dan Heruto nomor 2 sangat khawatir karena semua interaksi sosial ini. Untungnya, Heruto asli memiliki rencana yang siap untuk situasi seperti ini dan meminta Shiva untuk muncul di ruang penelitian untuk membersihkan dirinya dari semua kecurigaan. Dia memberitahu Snil bahwa jika dia membatalkan duel yang diatur dengan Heruto, maka dia akan menghentikan ikatan dan tidak punya pilihan lain. Dia setuju untuk melakukannya. Ketika dia hampir meninggalkan tempat itu, dia kemudian diserang oleh sihir ikatan oleh Tyr. Dia sangat bangga dengan sihir ikatannya dan berencana untuk menahan Shiva di sana sampai dia menjawab semua pertanyaannya tentang dia. Namun, Shiva memiliki rencana lain dan berhasil lolos dari ikatan tersebut, memenjarakannya juga dalam sebuah barier tak terlihat. Tyr merasa sedikit terancam, namun sekaligus tergoda dan menawarkan kesuciannya kepada Shiva jika dia mau menjawab pertanyaannya. Namun, Shiva tidak terlalu tertarik. Kemudian dia menyadari bahwa dia harus pergi ke kamar mandi. Tetapi jika Shiva tidak membuka ikatannya, dia akan kencing di celananya. Jadi, dia berjanji untuk tidak menyelidiki dia lagi. Setelah berhasil tidak kencing di depan murid-muridnya, akhirnya mereka mengadakan pesta selamat datang yang dia rencanakan untuk Iris dan Heruto. Saat mereka duduk, Heruto bertanya kepada Polko mengapa dia selalu berada di sekitar Tyr. Dia mulai menjelaskan kisah panjang tentang bagaimana dia bertemu dengan Tyr. Dia telah dipekerjakan oleh keluarganya untuk menjadi guru les pribadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi ketika dia mencoba untuk mengajar gadis muda itu, dia segera menyadari bahwa kecerdasan gadis itu jauh melampaui dirinya dan tidak lebih berguna dari segelas air di sungai. Jadi gadis itu pun mendaftar di akademi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tetapi dengan semua sumber daya yang dia miliki, dia harus memilih sihir kuno. Bahkan tidak ada yang tahu apakah sihir itu masih berguna, sehingga akhirnya dia menjadi bahan tertawaan di sekolah. Heruto pun mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan bahwa orang biasa tidak akan pernah memahami pikiran seorang jenius. Tetapi hal itu justru membuat Polko semakin marah. Sekarang suasana di sini menjadi sangat canggung, tetapi untungnya Iris datang untuk membuat keadaan menjadi canggung dengan cara yang benar-benar baru. Dia telah minum banyak dan menyadari bahwa dia sangat suka alkohol. Dia menawarkan minuman kepada Heruto, tetapi dia menolak, jadi Iris menuangkan minumannya sendiri. Lalu dia mengingat ingin berterima kasih kepada Heruto karena sudah berteman dengannya dan ia pun jongkok sambil mendekatkan kepala ke pangkuan Heruto. Heruto panik, tetapi kemudian Iris justru tertidur, yang memberinya sedikit lega, tetapi juga rasa kecewa. Setelah meletakkannya tidur di sofa, Tyr mendekatinya dan mulai berbicara kepada Heruto tentang Iris dan teori-teori yang dia miliki tentang mengapa Iris memilih untuk bergabung dengan kelompok penelitian ini. Dari tes bakatnya, dia menemukan bahwa Iris memiliki bakat untuk setiap elemen yang ada, yang merupakan karakteristik yang sangat langka untuk dimiliki, mungkin bahkan cukup untuk menyebutnya sebagai seorang pahlawan yang sedang berkembang. Tetapi kehidupan seringkali tidak berjalan begitu mudah,
Jadi meskipun memiliki jumlah bakat yang tinggi, mananya hanya berada di level 5 dari 35. Menjadi seorang remaja dan memiliki level yang begitu rendah berarti kemungkinan besar tidak akan mampu meningkat lebih dari apa yang sudah ada. Dan itulah mengapa dia percaya Iris bergabung dengan kelompok penelitian sihir kuno dengan harapan untuk menemukan rahasia kuno yang dapat membantunya mencapai terobosan dalam levelnya. Meskipun itu hanyalah sebuah hipotesis dan sesuatu yang biasanya tidak akan dia ceritakan begitu saja. Tetapi akibat dari alkohol dalam sistemnya, dia hanya mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Jadi sebelum secara tidak sengaja mengungkapkan formula sesuatu yang melanggar konvensi Jenewa, dia memutuskan untuk tidur untuk menghilangkan alkohol dalam sistemnya. Di tempat lain pada malam itu, Snail marah karena harus membatalkan duel dengan Heruto, dan dia tahu semua orang di sekolah akan segera mengetahuinya dan mulai mengejeknya karena takut. Dia telah melalui banyak hal bahkan sambil mendukung gereja Lucifero agar pastikan ayahnya akan menjadi raja berikutnya di kerajaan. Namun kemudian Heruto dan Shiva datang dan mengacaukan rencananya. Namun sebenarnya, Heruto tidak peduli dengannya dan dia akan baik-baik saja jika dia tidak mencampuri Iris. Dan otaknya harus pergi berlibur saat liburan karena dia memutuskan akan menjadi ide bagus untuk mengirim pembunuh ke Heruto setelah dia baru saja dibebaskan dari hukumannya, yang dia terima karena mengancam akan melukai Heruto. Dia memberikan perintah kepada para pembunuh untuk pergi dan mengeliminasi Heruto dan yang lainnya dalam kelompok penelitian. Tetapi di sudut kita melihat salah satu hambatan kamera milik Heruto merekam semuanya. Para pembunuh bergerak untuk melaksanakan misi mereka dan mendekati bangunan itu. Mereka melihat target-target yang terlentang mabuk setelah perayaan. Heruto tampak tertidur di sofa. Mereka meletakkan hambatan suara di sekitar seluruh bangunan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendengarkan kegiatan mereka malam ini. Mereka juga memiliki setidaknya 20 anggota terpilih terbaik dari organisasi mereka di sini. Jadi pekerjaan seharusnya cukup mudah untuk diselesaikan. Mereka bergerak keluar untuk memulai operasi, tetapi saat salah satu dari mereka berlari menuju bangunan dengan kecepatan penuh, dia menabrak barier yang telah dipasang di sekitar bangunan dengan kepala terlebih dahulu. Mereka menyelidiki sedikit, itu adalah barier yang mengelilingi seluruh bangunan dan mereka bahkan tidak bisa mencakarnya. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul dan saya tidak tahu tentang Anda, tetapi situasi ini mencurigakan. Para pembunuh diberitahu bahwa Shiva akan melindungi Heruto, jadi pemimpin meminta mereka berhati-hati. Saat salah satunya membuka pintu, dia ditarik masuk ke dalam di mana Anda hanya bisa menduga bahwa dia langsung terbunuh. Para pembunuh lainnya melihat hal ini dan menembak bola api ke pintu dengan harapan menghancurkannya, tetapi api mereka hanya diserap. Sekarang di belakang mereka, puluhan pintu mengambang muncul dan mereka semua ditarik masuk satu persatu. Pemimpin tetap tenang dan fokus untuk menemukan orang di balik semua pintu, dan saat dia mengunci pada targetnya, dia menembak bola api ke apa yang dia percayai sebagai Shiva. Namun sekarang puluhan Shiva datang dari pintu-pintu dan dia sangat bingung, namun tetap menembak pada mereka. Mereka semua jatuh ke tanah, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang yang baru saja dia tembak adalah rekan setimnya sendiri. Dia kemudian mendengar suara di atas kepalanya dan melihat ke atas untuk menemukan Shiva asli duduk di udara. Dia mencoba menyerangnya, tetapi terikat oleh salah satu penghalang Shiva dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa percaya Snail akan begitu bodoh mengirim kelompok pembunuh ke arahnya, jadi dia memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab. Semua pembunuh berhasil ditangkap, jadi Shiva menghampiri rumah Snail dan membuang tubuh mereka ke tanah. Dia bertanya kepada Snail apakah dia tahu mengapa mereka berada di sini sekarang. Tetapi Snail mencoba pura-pura bodoh dan mengklaim bahwa dia tidak pernah bertemu satupun dari orang-orang ini sebelumnya dalam hidupnya. Namun, Shiva memiliki bukti video konkret yang membuktikan bahwa dialah yang memerintahkan para pembunuh untuk pergi dan membunuh mereka, jadi dia tidak akan bisa menghindar dari masalah ini. Dan sebenarnya, apakah perlu mengirim pembunuh setelah mereka hanya karena dendam sederhana? Dia jelas tidak belajar apapun dari hukuman terakhir yang diberikan padanya. Jadi dia akan menerima hukuman yang lebih ketat. Snail tidak ingin sama sekali membayangkan bentuk kekejaman apa yang akan diberikan Shiva padanya. Jadi dia berjalan ke arah jarum yang dia simpan di dalam sebuah kotak kayu dan Shiva begitu tertarik sehingga dia hanya membiarkannya terjadi. Snail menyuntikkan dirinya sendiri dengan jenis obat penguat kekuatan yang membuat kekuatannya jauh melampaui apa yang biasanya dia mampu, tetapi sebagai efek samping mengubahnya menjadi monster yang mengerikan. Dia memukul Shiva melewati tembok dan keluar ke halaman. Ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang dia kira.
jadi dia ingin hanya membunuh benda itu dan pulang ke rumah untuk tidur. Tetapi kemudian dia menerima telepon dari Charlotte yang bertanya apa yang sedang terjadi. Sudah lewat waktunya tidurnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia punya firasat bahwa Haruto akan pergi berjuang untuk keadilan atau sesuatu, jadi dia tidak bisa menolong diri. Kebetulan, dia benar-benar sedang berjuang melawan monster raksasa dan Charlotte bertanya apakah dia akan menyelamatkannya. Sebelumnya dia tidak berencana untuk melakukannya, tetapi sekarang setelah dia diminta untuk melakukannya, dia memutuskan untuk mencoba mengembalikan Snail ke keadaan normal. Dia terlibat dalam pertempuran dengan monster dan menghindari serangannya sampai dia terkena dan terlempar ke dinding. Bentuk monster Snail ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga Shiva menggunakan pukulan yang diperkuat dengan barrier, namun tidak banyak membantu dan akhirnya ia terjebak di dalam pelukan monster. Untuk melepaskan diri, dia menggunakan sihir barrier untuk mengelilingi lengannya dan menariknya ke samping. Sekarang lengannya terbelenggu, jadi dia pikir pertempuran ini seharusnya sudah berakhir. Tetapi ia keliru karena monster kemudian mencabut lengannya sendiri, meregenerasinya, dan melanjutkan pertempuran. Charlotte memanggil Shiva dan bertanya apakah dia melihat sesuatu yang aneh setelah monster meregenerasi diri. Tubuhnya menyusut dan menjadi pucat, membuat mereka menyadari bahwa jika mereka mampu memotong semua bagian yang terlalu tumbuh, maka Snail seharusnya bisa kembali ke bentuk aslinya. Sekarang bahwa dia memiliki ide jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Snail, dia mulai melantunkan mantra dan memanggil ke dalam pekerjaan pedangnya yang tak terbatas. Langit memerah dengan ribuan pedang dan sebuah palu karet turun dari langit dan membelah Snail, dan setelah palu karet itu mendarat di kepalanya, Snail berhasil pulih kembali ke bentuk manusia normalnya. Jujur, ide memotong seseorang untuk mengembalikannya ke bentuk normal terdengar mustahil, tapi Shiva senang semuanya berjalan lancar. Charlotte menelepon untuk mengucapkan terima kasih atas pertunjukan yang luar biasa, meskipun cahaya mengganggu pandangan sehingga ia tidak bisa melihat semuanya. Dan Haruto tidak pernah lebih bahagia melihat cahaya suci dari sensor yang sedang bekerja. Charlotte pergi tidur, meninggalkan Shiva untuk membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh Snail duduk telanjang di halaman. Ia mencoba menarik perhatiannya, tapi pikiran Snail telah kembali kepada Monkey, namun ia tidak lagi mau berurusan dengannya. Ia memutuskan hanya mengambil bukti-bukti dan membersihkan mansion sebelum siapapun menyadari dan kembali ke tidur. Hari berikutnya, di suatu tempat di ibu kota kerajaan, Flay sedang melakukan rekognisi intel dengan berteriak kepada seorang pria tua di jalan. Hal ini jelas tidak menghasilkan apa-apa, sehingga mereka beralih ke cara yang lebih andal dan memaksa jawaban-jawaban dari beberapa preman lokal. Salah satu preman akhirnya mengetahui sesuatu tentang situasi saat ini di ibu kota kerajaan, dan tim sekarang memiliki info bahwa Ratu dan Raja tidak baik-baik saja saat ini dan selain itu, ada kerusuhan di kalangan bangsawan, yang berarti semua yang Charlotte prediksi adalah benar dan hari kiamat bagi ibu kota kerajaan akan segera tiba. Mereka berencana untuk menyusup ke ibu kota dan melawan sindikat jahat yang menguasai segalanya di balik layar dan Haruto sedang memperhatikan dari kabin kayu bulat. Sindikat jahat ini ternyata-nyata menurutir, sehingga ia harus menjaga segala sesuatunya agar Charlotte tidak terluka. Tetapi jika itu berarti ia akhirnya akan mendapat kesempatan untuk bersantai, maka ia bersedia menghadapi dunia sebagaimana mestinya.